Mas Ganjar Pranowo diangkat, ya, sampai dengan hari ini Pemprov Jateng telah berhasil menurunkan jumlah orang miskin sebanyak 1 juta jiwa. Saya ulangi lagi ya, 1 juta jiwa. Dan ini adalah penurunan orang miskin terbanyak di Indonesia di periode yang sama. Silakan dibuka data BPS. Lalu bandingkan antar provinsi dari tahun 2013 sampai 2022. Iya, Jawa Timur dan Jawa Barat juga ya. Penurunannya paling banyak Jawa Tengah ya. Jawa Tengah 1 juta jiwa. Saya sudah melihat Jawa Barat itu kalau nggak salah 400 ribuan. Jawa Timur malah nggak terlalu ini. Dan inilah penurunan jumlah orang miskin terbanyak. Itu. Jadi tadi ada yang nanya ke saya kan, gimana masuki counternya? Oke. Begini. Apalagi nih mantan gubernur DKI ini yang biasa suka usil kan sama kita ya. Kalau saya ini tipenya adalah striker. Artinya kadang-kadang saya dalam bertahan itu saya sukanya menyerang. Itu. Tapi semua orang punya style beda-beda. Ada yang tipenya itu lebih adem, ada yang tipenya memang sukanya itu attacking, itu juga ada. Jadi kayak begini, DKI Jakarta ya, ketika Pak Anies dilantik, angka kemiskinannya itu ada di 3,78%. Ya. Pada saat Pak Anies berakhir masa jabatannya, sekarang angka kemiskinan DKI malah naik menjadi 4,61%, atau terjadi kenaikan jumlah orang miskin sebanyak 101 ribu jiwa. Jadi kalau dibilang siapa yang gagal ya Pak Anies di DKI Jakarta. Kebetulan saya tinggal di DKI Jakarta ya. Dan mengukur prestasi atau performa seorang pejabat negara, yang harus dilihat itu adalah dua. Yang pertama adalah baseline. Baseline itu adalah bagaimana keadaannya ketika beliau baru dilantik. Lalu yang kedua adalah endline. Endline ini adalah bagaimana keadaannya ketika beliau itu sudah tidak menjabat, ya, atau keadaan terkini lah kalau beliau masih menjabat. Lalu kita lihat selisihnya. Nah, inilah kinerja. Inilah output dari sebuah kinerja. Kalau mau bilang di DKI orang miskin lebih sedikit daripada Jawa Tengah untuk membangga-banggakan Pak Anies. Nah, ini sebenarnya kalau DKI ini ya, tanpa gubernur pun nggak akan kesusul sama Jawa Tengah. APBD-nya 87 triliun. Jawa Tengah cuma 26 triliun. DKI penduduknya itu cuma 10 juta. Jawa Tengah penduduknya itu 30-an juta. 36 juta. 36,5 ya. Ya. 37,84%. Ya pokoknya segitulah. Belum luasnya. Iya, jadi DKI tanpa gubernur pun sebenarnya nggak akan bisa disusul sama Jawa Tengah. Jadi bukan karena Aniesnya ini lah anggarannya segitu banyak untuk penduduk yang segitu sedikit. Ketika Pak Anies dilantik, DKI udah punya modalitas yang kuat. Yaitu apa? Selain uang, infrastruktur dan lain-lain, yaitu indeks pembangunan manusia di DKI itu sudah berada di kategori sangat tinggi. Bukan hanya kategori tinggi. Kalau Jawa Tengah sekarang kayaknya tinggi ya. Dan ini adalah sebuah modalitas gitu. Anda memerintah sebuah provinsi ya, dengan anggaran yang melimpah 87 triliun, penduduk hanya 10 juta, dan penduduk Anda ini adalah aset, bukan beban, karena mereka ini adalah orang-orang dengan indeks pembangunan manusia yang paling bagus di Indonesia. Gitu. Kalau di Jawa Tengah mungkin masih ada yang berkategori beban. Gitu. Nah, indeks pembangunan manusia ini tadi di teaser ini sudah saya dengar ya. Ini ada ucapan saya di Cokro TV yang membahas indeks pembangunan manusia. Cuman saya ulangi lagi ya. Indeks pembangunan manusia itu ada 4 komponen ya. Komponen pertama adalah angka harapan hidup. Ini kaitannya dengan akses kepada layanan kesehatan, kualitas layanan kesehatan dan lain-lain. Oke. Yang kedua adalah angka harapan lama sekolah. Jadi ketika seorang anak bayi lahir, dia punya ekspektasi lama sekolah itu sampai berapa tahun. Itu. Lalu yang ketiga adalah rata-rata pendidikan. Nah, kalau yang harapan lama sekolah ini fokusnya ke bayi baru lahir,
dia kira-kira punya harapan untuk lama sekolah berapa lama gitu ya. Kalau rata-rata pendidikan ini seluruh penduduk mau tua mau muda ini dirata-ratakan pendidikannya gitu ya. Lalu yang terakhir yang keempat itu adalah pengeluaran ini expenditure ya, kaitannya dengan standar hidup. Jadi kalau dalam bahasa statistik, semakin banyak kita semakin tinggi pengeluaran kita per bulan, itu diterjemahkan sebagai standar hidup kita lebih tinggi lagi gitu ya, semakin tinggi gitu ya. Nah, DKI Jakarta sebelum Pak Anies dilantik itu indeks pembangunan manusianya yang terdiri dari 4 komponen itu sudah berkategori sangat tinggi, sudah sejajar dengan sebagian bangsa Eropa gitu. Jadi sebuah pembodohan kalau misalnya iya Jakarta lebih begini daripada Jateng. Hey, kita ini nggak sedang mengadu domba Jakarta dengan Jateng. Kita ini sedang membandingkan performa dari dua orang yang pernah memimpin di dua provinsi yang berbeda. Iya kan? Nah, kalau itu yang menjadi kalau itu yang kita sudah sepakat dulu kita mau ngapain, maka kita harus sepakat juga diukur dong. Pada saat Pak Ganjar dilantik itu berapa kemiskinannya, lalu sekarang berapa? Nah, selisih di antara keduanya inilah yang kinerja. Bandingkan juga dengan DKI, diukur. Gitu. Nah inilah salah satunya kalau cara saya ya dalam membantah itu tadi. Gitu. Jadi nggak semuanya harus dibantah. Kalau saya sih pribadi ya, kalau kita lihat damage-nya itu kecil, kayak yang porno itu kan damage-nya bisa dibilang hampir nggak ada. Itu hanya membuat mereka yang benci sama Mas Ganjar ini seperti senang gitu. Ya itu bahan buat mereka konsolidasi di antara sesama mereka, dan that's fine. Nggak usah kita tanggepin gitu. Tapi kalau terkait dengan kemiskinan tadi misalnya ya, terkait dengan komitmennya untuk melawan gratifikasi, komitmennya tentang semangatnya anti korupsi, ini atau komitmennya di dalam membangun kesejahteraan, ini harus kita suarakan karena inilah kekuatan Mas Ganjar. Itu justru sekarang nih ya, kalau saya notice ya di sosial media itu udah mulai jarang yang nyerang Mas Ganjar soal kemiskinan gitu, karena justru biasanya nyerang Mas Ganjar soal kemiskinan itu kan biasanya timnya Anies ya, karena terinspirasi sama Pak Trimet ya sewaktu PDIP belum deklarasi ya. Nah inilah yang harus dilawan gitu, dan sekarang ini kalau dari timnya Pak Trimet mungkin udah enggak kan, karena tegak lurus sama instruksi Bu Ketum pasti. Tapi sekarang kan tinggal dari pendukungnya Anies ini, kalau misalnya kita petakan ya, pendukungnya Anies ini gol bunuh diri kalau dia bicara kemiskinan gitu. Katakan bahwa DKI malah justru naik ya kemiskinan. Naik di masa Pak Anies DKI malah naik 102.000 jiwa gitu. Jadi kayak gitu ya. Dan saya mencatat juga ya, kalau kita ngeliat di BPS lagi nih, kalau kita bicara hanya tahun 2021 ke 2022 ya, Jawa Tengah itu lagi-lagi mengalami penurunan jumlah orang miskin terbanyak se-Indonesia untuk level provinsi untuk tahun itu, yaitu 102.000 jiwa. Angka yang sama dengan kenaikan jumlah orang miskin di di DKI di eranya Pak Anies Baswedan gitu. Nah, masih soal kesejahteraan, apalagi sih yang penting kalau kita bicara soal kesejahteraan, yaitu adalah bagaimana performa Pemprov dalam memerangi gizi buruk akut ya, atau stunting. Jadi stunting ini adalah sebuah dibilang penyakit, tapi dia sebuah kelainan yang dibawa oleh seorang anak gara-gara memang dari semenjak dalam kandungan gitu ya, si ibunya ini udah kurang gizi gitu. Lalu sampai si anak tersebut berusia 5 tahun. Jadi inilah usia-usia di mana si anak tersebut bisa di kemudian hari menderita stunting gitu. Nah, di Jawa Tengah ya, Pemprov itu punya program namanya Jateng Gayeng Wong Meteng ya. Ginceng Wong Meteng ya. Dan program ini sangat berhasil. Bukan hanya mengurangi stunting, tapi juga mengurangi AKI atau angka kematian ibu. Tapi kita bicara stunting lah ya. Jadi pada saat Pak Ganjar dilantik, angka stunting itu di Jawa Tengah 37%.
Itu prevalensi itu bahasa teknis ya. Betul. Tapi per hari ini sudah 20%, bahkan 2021 itu 19,9% sudah lewat gitu, dan itu adalah target SDGs untuk dicapai tahun 2030. Artinya apa? Target tahun 2030 itu sudah dicapai, bahkan di tahun 2021, 2022 ini saya belum lihat lagi. Nah, inilah kepedulian soal kesejahteraan tadi ya, bahwa Ganjar Pranowo peduli dengan kesejahteraan masyarakatnya. Kita bicarakan bagaimana beliau itu mengangkat kesejahteraan. Kalau dibilang Pak Ganjar itu suka pencitraan, lari-lari kayak gitu kan. Nah, itu bukan pencitraan. Dia menyapa warganya supaya tahu apa yang sedang dialami warganya, supaya bisa ikut tahu ya bau keringat warganya itu seperti apa. Dan karena itu justru makanya kemudian kebijakannya efektif begitu. Dan kalau dibilang sukanya upload ke sosial media misalnya, itulah bentuk pertanggungjawaban seorang pelayan publik kepada tuannya, kepada rakyatnya. Yaitu mereka harus tahu ini si rakyatnya ini harus tahu kesehariannya ini si pelayan publik ini ngapain aja. Justru yang kita heran di DKI, sewaktu Pak Anies waktu dia masuk ke balai kota di kantor gubernur DKI Jakarta, tirai itu ditutup. Pengaduan ke balai kota sudah tidak boleh lagi. Nah, ini yang kita heran gitu loh. Justru kok malah yang mempublikasikan kesehariannya gitu ya, itu malah diserang. Itu justru itulah bentuk pertanggungjawabannya kepada tuannya, yaitu mempublikasikan apa-apa saja yang dilakukan oleh seorang pelayan dari tuan-tuannya itu dong. Kurang lebih seperti itu. Silakan. Oke. Ayo menyahut santai. Wasekjen dari PSI luar biasa sekali, keren. Jadi alasan PSI mendukung penuh untuk kemenangan Ganjar Pranowo, alasannya sangat mendasar sekali, bahwa di situ dinilai nilai positif dari Pak Ganjar Pranowo. Dan saya rasa saya sepakat bahwasanya kita sebagai pendukung Ganjar concern saja untuk memberitakan tentang pencapaian Bapak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, karena itu bisa menjadi pondasi yang kuat untuk the next presiden. Baik, sekarang saya ke Bang Topik. Silakan Bang Topik, mau ditanyakan atau mau berorasi, silakan. Oke, makasih Bang Heru. Selamat malam Bang Uki. Selamat malam. Kita ngobrol bareng nih. Kalau saya biasanya sering melihat Bang Uki ini di Cokro TV. Penggemar setia nih di Cokro TV. Baik, terima kasih Bang. Jadi kebetulan saya Taufik Hidayat Bang, bagian dari relawan Nusantara Bersatu, kebetulan koordinator RMB Jawa Timur. Kalau di struktur nih ada Pak Sekjen di atas saya ini. Bang Uki, kita menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bang Uki. Jadi kita seringkali teman-teman RMB di tim edukasi itu menyampaikan prestasi-prestasi yang didapat oleh Pak Ganjar selama ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Abang tadi terkait dengan kebetulan Pak Ganjar terhadap korupsi, penurunan angka stunting, kemiskinan, baik sekolah asrama gratis, kemudian yang penting menurut kami juga kita sampaikan adalah pendidikan anti korupsi. Yang pertama digagas oleh Pak Ganjar dengan pergubnya nomor 10 tahun 2019. Itu menarik bahwa Pak Ganjar itu punya inisiatif awal bahwa pencegahan korupsi itu dimulai dari pendidikan, dan itu dilakukan oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah dengan diterapkannya hari ini itu di 367 SMA. Itu luar biasa menurut saya. Ya. Kemudian Bang Oki, ini menarik karena Oki di sini berdiri atas nama Wasekjen PSI ya. Ya. Kita tahulah bagaimana PSI di DKI waktu proses pembangunan JIS dan Formula E. Jadi kita pengen tahu nih dari versinya Abang dari dua hal ini, di mana kita ketahui JIS ini kan kita tahulah, semua masyarakat tahu dibangun dari PENS ya, pemulihan ekonomi nasional. Sedangkan Formula E dengan pekerjaan yang singkat gitu
dengan sekarang yang kemanfaatannya saya kira tidak termanfaatkan dengan baik JIS maupun Formula E. Saya ingin mendapat pandangan dari Abang karena Abang ini concern di situ. Kita tahu PSI waktu itu luar biasa, sehingga pasti data-data yang dimiliki lebih aktual lah. Terima kasih, Bang. Ya. Baik, terima kasih. Ini sepertinya lagi menyiapkan narasi serangan. Karena saya suka yang menyerang gitu, Bang. Oh ya, nggak apa-apa, asalkan jangan hoax ya. Betul sekali. Karena kayak begini, negatif campaign itu adalah bagian dari sisi baiknya demokrasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau bukan dari kita yang memenuhi hak warga negara Indonesia untuk tahu sisi gelapnya, apa yang menjadi sisi gelap dari kinerja Pak Anies Baswedan sewaktu menjabat di DKI, terus siapa? Tim sesnya kan pasti hanya mencari yang bagus-bagus saja. Itu. Sementara publik itu punya hak untuk tahu. Itu, dan kita sedang memenuhi hak publik. Jadi negatif campaign itu boleh. Yang nggak boleh adalah black campaign. Oke, itu pembuka dulu ya. Oke, langsung aja ke Formula E. Begini, saya masih ingat waktu Pak Anies itu sedang berdebat dengan Pak Ahok ya. Dan beliau ditanya bagaimana Pak Anies kalau sudah terpilih dalam menyusun APBD gitu ya, dalam membuat program gitu. Yang paling pertama dia bilang adalah lihat APBD, gitu. Dalam menyusun APBD, ya, bagaimana Pak Anies dalam menyusun APBD. Lalu pertama yang dibilang oleh beliau adalah lihat RPJMD, rancangan pembangunan jangka menengah daerah ya. Nah, Formula E itu nggak ada di RPJMD gitu. Dan untuk menggelar Formula E, warga DKI Jakarta itu keluar uang 1 triliun lebih ya. Jadi uang itu, saya ulangi lagi, itu uang APBD. Yang dipakai itu adalah uang pajaknya warga DKI Jakarta. Itu sebanyak 1,3 triliun. Itu, oke? Kemudian saya lihat lagi, apakah kemudian Formula E ini termasuk ke dalam program strategis daerah? Ternyata nggak ada, gitu. Lalu Formula E juga nggak memenuhi kriteria atau kondisi yang telah digariskan oleh peraturan pemerintah ya, oleh pusat ya, sebagai keadaan atau kondisi darurat, gitu. Nggak ada juga. Nah, kemudian kalau kita yang di politik ini menjadi semakin bertanya, apa yang membuat Formula E itu begitu harus dilaksanakan? Kenapa begitu ngotot? Gitu. Oke, kita mau berpositif thinking dulu. Ya, mungkin untuk memajukan ekonomi, kayak begitu ya. Ada dampak jangka pendeknya, ada dampak jangka panjangnya, kurang lebih seperti itu ya. Lalu fraksi PSI di DPRD minta, mana kalau begitu studi kelayakannya, kajian bisnisnya, kajian investasi tercatat oleh BPS sampai dengan Formula E sudah selesai digelar. Nggak ada itu studi kelayakan itu. Dikasih ke DPRD. Mereka pernah membuat studi kelayakan ya, karena lagi diaudit oleh BPK. Kemudian hasil dari audit BPK tersebut mengatakan bahwa studi kelayakannya aja nggak layak gitu. Jadi kita belum bicara Formula E-nya per se ya, kita baru bicara studi kelayakannya aja. Pas dilihat sama BPK, ini nih nggak layak disebut studi kelayakan gitu. Sedangkan saya melakukan trace gimana sih Formula E ini punya track record gitu. Nah, dalam 5 tahun terakhir Formula E itu ya, pagelarannya itu mengalami rugi sekian triliun rupiah kalau kita akumulasikan 5 tahun terakhir, dan tidak ada event yang untung. Itu. Kedua, kalau kita lihat Formula E sebagai merek dagang ya, sebagai brand gitu ya, ternyata brandnya Formula E 5 tahun terakhir itu mengalami kenaikan nilai jual itu 1 triliun lebih gitu. Nah, menjadi pertanyaan saya, ngapain kita menggelar sesuatu yang kita rugi ya,
Cuman merek yang kita pakai waktu kita menggelar itu yang punya mereknya yang untung. Itu apalagi ini pakai uang APBD. Saya ingat banget ya di Brazil. Oh sorry, di Kanada. No, Brazil benar. Di Brazil Formula E itu ditunda, ya. Ditunda sekian tahun, tahu nggak kenapa? Karena awalnya Formula E itu mau dibiayai oleh APBD-nya salah satu kota di Brazil, kalau nggak salah saya Rio de Janeiro. Kemudian mereka melihat profil Formula E, kemudian mereka tahu Formula E ini bukan merek dagang yang kalau kita pakai merek dagangnya, terus kita yang untung gitu. Sebagai yang membuat acara, ternyata yang untung itu mereknya ya ibaratnya mereka yang punya merek itu untung gitu. Sedangkan kitanya buntung. Akhirnya apa? Kenapa ditunda? Akhirnya niat untuk menggunakan APBD ya dalam menggelar Formula E itu dibatalkan, dan waktu satu atau 2 tahun yang dibutuhkan itu karena dia diundur itu dipakai untuk mengkomersialisasi lagi, cari sponsor. Jadi swasta yang biayain gitu, bukan APBD gitu. Nah itu aja udah aneh gitu. Kemudian tadi saya sudah bicara soal bahwa ini tidak ada di RPJMD. Saya sudah bicara bahwa Formula E itu selalu merugi, ya pagelarannya rugi, tapi merek dagangnya untung. Terus habis itu, oh ya, kemudian kan di DPRD fraksi PSI bersama dengan fraksi PDI yang sedang menjalankan tugas konstitusionalnya ya sebagai parlemen gitu, karena fungsi parlemen itu ada 3 ya, yaitu fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, dan juga ada fungsi legislasi gitu. Nah, di dalam fungsi pengawasan ini parlemen itu memiliki hak yang disebut hak interpelasi, hak untuk bertanya, untuk nanya doang loh gitu. Dan ketika kami melakukan konsolidasi di internal DPRD, fraksi di luar 2 fraksi tadi, di luar fraksi PSI dan PDIP, itu ternyata makan malam di rumahnya Pak Anies, gitu. Nah ini yang nggak sehat. Kenapa saya bilang nggak sehat? Yang namanya lobby itu seharusnya terjadi diskusi, itu seharusnya terjadi di ruang-ruang terbuka, di rapat-rapat formal, gitu. Jangan sampai lobby-lobby itu terjadi di ruang-ruang gelap tertutup ya. Nanti rapat formal cuman ketok palu aja gitu. Nah ini yang kita nggak inginkan. Itulah demokrasi yang nggak sehat. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka sewaktu menggagalkan niat baik PSI dan PDI Jakarta untuk lakukan interpelasi. Hanya untuk bertanya loh. Akhirnya nggak jadi, gagal. Karena fraksi-fraksi lain menolak interpelasi. Itu kurang lebih soal Formula E ya. Tadi pertanyaannya apa lagi selain Formula E ya? Oh JIS ya. Nah ini juga lucu ya. JIS itu dibangun ya, gelontoran uangnya itu memakai dana PEN. Tadi benar, dana PEN itu adalah program pemerintah pusat untuk memulihkan ekonomi nasional. Jadi PEN itu adalah pemulihan ekonomi nasional ya. Ini DKI Jakarta dapat siraman, dan ini sifatnya pinjaman gitu. Ini sifatnya pinjaman. DKI Jakarta dapat siraman gitu. Dan dana PEN ini malah yang seharusnya dipakai ya untuk memulihkan ekonomi warga DKI yang sedang terpuruk. Saya ingat banget tuh ya, tahun 2020 ke 2021 pengangguran di DKI itu naiknya hampir double, yaitu dari 6% menuju ke 11%. Hampir double penganggurannya. Yang dilakukan oleh Pemprov yang ngapain? Bikin stadion megah, pakai uang yang seharusnya untuk memulihkan ekonomi rakyat. Gitu. Nah ini yang kita nggak terima. Dan terus-terusan masyarakat dibutakan dengan ilusi di mana Jakarta itu cuman Sudirman Tamrin gitu. Padahal banyak banget rumah-rumah yang papan itu di pinggir Kali Ciliwung itu banyak. Kenapa nggak dipakai untuk mereka? Itu makanya saya suatu hari ikut ini agak lucu ya. Jadi Mbak Tata Kunjiyati ya saat itu dia masih TGUPP bikin kuis gitu. Saya punya tiket Formula E. Saya mau berikan tiket Formula E ini untuk netizen yang jawabannya paling bagus, yang paling banyak retweet dan like gitu. Sebutkan
program apa yang paling disukai, program Anies apa yang paling disukai. Jawaban yang paling banyak retweet dan like itu akan mendapatkan tiket Formula E gratis. Lalu apa yang terjadi kemudian? Saya bilang saya ikutan ya, pakai foto yang saya ambil sendiri pada tahun 2020, yaitu bantaran kali sungai di bantaran sungai Ciliwung di daerah Jatinegara, karena saya pernah tinggal di daerah sana selama 2 tahun. Saya foto sendiri gitu, saya kasih lihat kondisi rumah yang udah hampir tenggelam jatuh ke dalam sungai, karena rumah-rumah papan itu sudah menjorok ke dalam sungai gitu. Dan ini kumuh, bukan hanya miskin tapi udah kumuh sekali, dan bahwa mereka ada di sana justru juga bisa mengotori sungai gitu. Saya nggak bilang mereka harus digusur, cuman ini kan semua harus ditata, dan ini nggak pernah ditampilkan oleh tim mereka. Jadi saya tampilkan ini dalam tweetnya. Saya bilang saya paling suka naturalisasi sungai, berhasil. Host mohon dinaikkan Bang Ferdinand, host mohon dinaikkan Bang Ferdinand. Ada Bang Ferdinand di. Udah. Siap. Mantap nih, mantap semua, keren. Bang Utahian, Bang salam Oki. hormat, salam Bang takdim Oki. Bang Ferdinand. Ada kami undang Bang Ferdinand Hutahian naik. Oke, siap. Ini saya baru kemarin ketemu Bang Ferdinand ini di acara relawan. Siap. Oke, lanjut dulu paparannya Bang Uki. Siap. Jadi kembali kepada itu ya. Jadi saya tampilkan foto-foto saya ya, perumahan kumuh bantaran sungai. Saya bilang saya paling suka sama program naturalisasi sungai Pak Anies. Ini hasilnya kayak gitu. Dan itu kan adalah sarkas ya. Dan suka nggak suka, ternyata yang paling banyak mendapat retweet dan like itu saya gitu. Sehingga Mbak Tatak harus dengan sportif menyerahkan tiket Formula E itu ke saya gitu. Dan saat itu Formula E-nya ya tiketnya ada di saya, tapi saya kasih ke warga yang di bantaran sungai tersebut, karena saya pikir mereka lah yang paling berhak gitu untuk mendapatkan itu. Setidaknya mereka dapat hiburan lah gitu ya, dari gubernur yang daerah mereka tuh bukan hanya nggak diperhatikan, seperti nggak dianggap ada gitu. Yang dianggap ada cuma Sudirman Tamrin terus. Nah, inilah yang kita lakukan saat itu ya, bahwa kondisi DKI sedang seperti ini, Anda malah membangun sesuatu yang bermegah-megahan gitu, memakai pinjaman untuk memulihkan ekonomi rakyat, dan megah-megahan ini sebenarnya bukan buat rakyat, ini buat Anies Baswedan, karena beliau itu saya udah tahu mau nyapres saat itu kan. Jadi untuk legacy gitulah katakan. Pun akhirnya ternyata stadion yang disebut Jakarta International Stadium itu, jangankan untuk event internasional, untuk liga lokal aja ternyata tidak layak. Dan ini adalah statement PSSI sendiri yang mengatakan bahwa JIS itu nggak layak bahkan untuk Liga Indonesia. Dan saya ingat banget waktu konser Dewa dilakukan di JIS, apa yang terjadi? Banyak orang bilang konsernya bagus, tapi setelah konser selesai, ini kayak neraka. Karena nggak ada akses angkutan umum ke sana, ya. Kemudian pintunya juga cuman sedikit ya, kalau nggak salah saya itu ada 2, sehingga semua mereka harus keluar kayak begitu ya. Terus parkirannya juga sedikit sekali, jadi banyak orang yang harus berjalan kaki berkilometer-kilometer gitu. Bayangkan kalau stadion ini dipakai untuk pertandingan Persija lawan Persib Bandung, selesai itu korban jiwa pasti kemana-mana. Nah, inilah yang kami tidak terima ya, soal JIS. Tapi satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah menyerang personnya. Yang kami serang itu adalah kebijakannya, dan warga DKI, apalagi sekarang beliau sudah nyapres ya, dan beliau selalu bilang lihat rekam jejak ya, kami akan kasih lihat rekam jejaknya. Kurang lebih seperti itu, silakan. Terima kasih Bang Oki, keren sekali, luar biasa, pemaparannya sangat logis sekali. Baik, sekarang kita ke Bang Heri, silakan digunakan hak bicaranya untuk bertanya boleh, untuk orasi boleh. Monggo Bang Heri. Sebentar Mas Heru, boleh saya sebentar aja habis itu turun. Baik Bang Heri. Ya, terima kasih Bro Uki, Bang Ferdinand. Mohon maaf saya terlambat.
Saya Priyadi, saya ketumnya RNB. Terima kasih sekali Bang Ferdinand kemarin sudah memenuhi undangan kami di 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Bro Uki, terima kasih banyak. RNB ini adalah relawan Nusantara Bersatu yang tegak lurus mendukung Pak Ganjar. Kami berafiliasi ke rumah relawan di DPP PDIP dan tergabung di ARG, Aliansi Relawan Ganjar, di mana ada 300 lebih di situ yang membawahi kami. Tapi pada intinya begini Bro Uki, Bang Ferdinand, kami selalu mengutip kata-kata dari Pak Ganjar bahwa RNB dilarang keras untuk menghujat, mencaci maki, apalagi menimbulkan hoax kepada lawan politiknya Pak Ganjar. Akan tetapi saya sangat bersyukur karena Bro Uki dan Bang Ferdinand selalu bersedia untuk datang untuk memberikan edukasi kepada teman-teman di sini semuanya agar kita lebih menguatkan lagi tingkat elektabilitas Pak Ganjar. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bang Ferdinand, Bro Uki. Saya mohon jangan bosan-bosan untuk bisa mengedukasi, terutama edukasi kepada kaum milenial dan Gen Z. Jadi terima kasih. Saya turun dulu, mungkin ada tamu yang lain yang satu server akan naik, nanti akan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bang Ferdinand dan Bro Uki. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat Pak Ketua. Waalaikumsalam, selamat malam. Merdeka. Terima kasih Bang Ketua. Jadi kita nanti akan mengalir pembahasannya. Kita akan fokus kepada kenapa harus Bapak Ganjar. Kenapa kita harus memperjuangkan Bapak Ganjar. Ini ada narasumber, ada Bang Oki, ada Bang Ferdinand, nanti akan menyampaikan alasan-alasan yang paling mendasar dan kenapa harus diperjuangkan Pak Ganjar Pranowo. Sekarang kita ke Bang Hedi, silakan digunakan bicaranya Bang Hedi. Terima kasih Bos. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan semua. Namo Buddhaya. Terima kasih untuk Mas Uki dan Bang Ferdinand yang telah berkenan hadir di acara sosialisasi tentang Mas Ganjar ya. Kini Bang Uki, saya langsung menuju ke Bang Uki karena kebetulan di sini tamu utamanya Bang Uki ya. Bang Ferdinand mohon maaf, nanti mungkin barangkali Bang Ferdinand juga bisa menambahkan. Saya mendengar dulu aja. Oke, Bang Ferdinand. Bang Uki ini banyak data, banyak cerita, jadi kita dengar dulu. Oke, Bang Ferdinand. Oke, Mas Uki. Saya langsung bertanya. Kebetulan saya dari Tegal, Jateng. Saya ingin menanyakan ada 2 poin. Yang pertama tadi sudah dijawab ya. Yang pertama, apa penyebab PSI itu ke arah ke Mas Ganjar? Saya mengucapkan terima kasih sekali. Salam hormat, saya mengacungkan jempol terhadap PSI terutama ketika sebelum Mas Ganjar menjadi cawapres. Ini dari PSI sudah paling kencang sekali. Saya lihat terlebih dari rekan-rekan kami di sosmed seperti Bang Mangasi Hutayan itu sangat betul sekali menyerukan namanya Mas Ganjar, dan alhamdulillah Bu Mega telah merestui dan menyetujui dan memberikan mandat amanahnya untuk Mas Ganjar sebagai cawapres. Oke, Bang Uki, begini Bang Uki. Ya, bahasa pres ya. Oke. Gini Bang Uki, dari pengamatan saya dari PSI itu pendukungnya kebanyakan usia muda, bahkan dari Gen Z. Ini saya lihat, kalau saya amati seperti itu. Nah, yang saya pertanyakan begini Bang, sosialisasi yang seperti apa sih yang diterapkan oleh PSI untuk kenegaraan dan kebangsaan, terutama, paling utama adalah pada kontestasi 2024 nanti untuk bisa memilih Mas Ganjar. Itu yang pertama. Yang kedua,
dalam menyambut bonus demografi yang ada untuk bangsa ini, yang tentunya negara ini nantinya diharapkan Esther ngirim lope, menemui ngirim yang mawar. namanya Indonesia Emas. Nah, dari partai PSI itu sendiri pastikan otomatis mempercayakan diri terhadap Mas Ganjar untuk meraih bonus demografi tersebut. Nah, seperti apakah masukan buat Mas Ganjar agar sukses meraih bonus demografi tersebut di dalam mengemban nantinya sebagai pemimpin Republik Indonesia, terutama dari partai PSI sendiri. Terima kasih, hanya itu sementara 2 pertanyaan dari saya, Mas Uki. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi begini, kami sudah melihat survei-survei ya yang beredar, bukan survei politik tapi ya, survei tentang Gen Z dan Gen milenial ya. Jadi generasi milenial, saya adalah milenial, lalu adik-adik di bawah saya ini banyak yang sudah Gen Z gitu, atau kawan-kawan saya yang udah punya anak. Nah, tapi biasanya kawan saya sudah tua gitu ya. Gak tua-tua banget lah, maksudnya kakak-kakak saya itu punya anak, biasanya anaknya Gen Z gitu. Jadi milenial ini bisa dibilang agak-agak sandwich dia, kejepit. Nah, langsung saja ya. Jadi menurut survei-survei yang beredar, kami dapat simpulkan ya bahwa generasi milenial dan Gen Z terutama itu adalah generasi yang concernnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah perubahan iklim. Nah, ini biasanya yang senior ini nggak terlalu concern sama ini gitu. Ternyata mereka concern sekali, gitu, karena mereka merasa ini adalah dunia yang akan mereka hadapi, gitu. Terutama Gen Z ya, itu concernnya ternyata tinggi sekali terhadap perubahan iklim. Lalu yang kedua adalah ketenaga kerjaan, karena mereka ingin mendapatkan jaminan mereka akan bekerja mudah apa sulit gitu ya untuk mencari kerja nanti, gitu. Nah, yang terakhir ini adalah digitalisasi, gitu. Nah, banyak anak muda di Indonesia, milenial dan Gen Z ya, ini sudah fenomenanya ya, mereka yang muda tuh biasanya lebih cenderungnya hidup di kota. Plus memang sekarang warga negara Indonesia itu komposisinya orang kota lebih banyak daripada orang-orang di pedesaan, dan digitalisasi ya yang awal mulanya masuk ke kota-kota sekarang juga sudah masuk ke pedesaan-pedesaan. Jadi kalau ada yang bilang digitalisasi hanya untuk orang anak-anak kota, ternyata udah enggak. Gitu, ternyata sudah enggak. Data menunjukkan bahwa sekarang sudah 70% warga Indonesia, ini statistik kesejahteraannya BPS ya, tahun 2022 sudah 70% warga negara Indonesia itu tersambung dengan internet, gitu. Jadi kenapa bisa sampai cepat banget 70%? Karena tahun lalunya itu kan masih 50%, tahun sebelumnya itu bahkan masih 30%. Karena COVID memaksa orang untuk connect sama internet. Itu ya. Jadi 3 itu. Coba kalau misalnya kawan-kawan ingin meyakinkan kelompok milenial ya, 3 itu. Gitu. Tadi pertanyaan keduanya adalah masih soal milenial Gen Z deh. Lalu cara komunikasi bagaimana yang efektif ya untuk meraih atensi mereka. Jadi kayak gini, milenial dan Gen Z itu ada mirip-miripnya. Tapi Gen Z itu Gen Z itu adalah milenial tapi lebih ekstrim gitu karakter komunikasinya. Jadi kayak gini, anak muda itu zaman sekarang ini rada egois gitu. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau kamu ya mau saya tertarik untuk kasih atensi gitu ya, maka gunakan bahasa saya, gunakan gestur yang saya gunakan, atau sukai apa yang saya sukai. Nah, ini kan sekarang ini yang sedang happening, misalnya apa kayak gitu. Kalau dulu Pak Jokowi dengan gayanya yang naik motor gitu ya, terus jaketnya jaket jeans belel, nah itu adalah gaya komunikasi. Dan sekarang
bahwa pemilih muda